Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki para sahabat-sahabat yang mereka memiliki kemampuan berbeda-beda, baik dari sisi intelektualitas mereka maupun dari sisi yang lain. Nah, kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang sahabat Ibnu Abbas dengan sahabat Ali radhiyallahu an. Bagaimana tingkat intelektualitas mereka di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas, atau biasa juga dipanggil dengan Abdullah bin Abbas. Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas karena untuk membedakan Abdullah yang lain. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang namanya itu Abdullah. Nah, beliau ini juga termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas itu kemampuan di dalam beragama dan ajarkan Ibnu Abbas tentang ta'wil. Makanya Ibnu Abbas itu memahami betul tentang ta'wil di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika Ibnu Abbas dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di hadapan tokoh-tokoh senior waktu itu terlihat betul bagaimana jawaban Ibnu Abbas di dalam menjawab pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab itu. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas ini ditanya dengan 3 pertanyaan. Wahai Ibnu Abbas, hari apa yang paling baik? Wa ma khairus syuhur, dan bulan apa yang paling baik? Wa ma khairul a'mal, dan perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, jadi hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu penghulunya hari. Banyak kita temukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan hari Jumat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab I'anatul Talibin itu malam Jumat adalah malam penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena setiap malam Jumat, kata Rasulullah, setiap arwah-arwah orang-orang yang saleh mereka diizinkan oleh Allah mengunjungi sanak keluarganya yang ada di dunia. Yang kedua, Ibnu Abbas ketika ditanya wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Itu Ibnu Abbas mengatakan bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, dan ada bulan di dalamnya di mana ketika seorang hamba beribadah kepada Allah nilainya sama dengan 1000 bulan. Makanya di dalam hadis Rasulullah, kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pastilah mereka menginginkan kalau bisa setiap bulan itu semuanya bulan Ramadan. Dan bukan hanya itu saja. Di bulan Ramadan itu kata malaikat Jibril ada satu malam yang kalau seandainya hamba Allah beribadah di malam itu, maka Allah akan memberikan nilai seperti dia beribadah 1000 tahun, 1000 bulan. Nah, yang ketiga pertanyaan, perbuatan apa yang paling baik? Jadi kata Ibnu Abbas, sholat tepat pada waktunya itulah amalan yang paling baik. Tidak lama kemudian berita ini sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. 3 pertanyaan ini sampai ke telinga Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Apa jawaban Sayyidina Ali? Jadi kalau seandainya seluruh ulama-ulama minal masyriqi wal maghrib, dari timur dan barat, ditanya dengan 3 pertanyaan ini, kata Sayyidina Ali, maka la ajabu bimisli ajaba Ibnu Abbas, pasti mereka menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas, kecuali aku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Jadi perbuatan yang paling baik, kata Sayyidina Ali, adalah perbuatan yang ketika kita berbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita.
Kalau Ibnu Abbas ditanya ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik, maka Ibnu Abbas menjawab adalah bulan Ramadan. Maka aku menjawab, kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik adalah bulan dimana ketika kita bertobat kepada Allah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali mengatakan, kalau Ibnu Abbas ditanya ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, maka Ibnu Abbas menjawab adalah hari Jumat. Maka aku menjawab, hari yang paling baik adalah ma yakhruju minad dunya mu'minan billah. Hari di mana ketika kita keluar dari alam dunia, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka memiliki intelektualitas berbeda. Tapi tetap semua mereka para sahabat-sahabat punya kemampuan luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.